Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Permadila. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mind mapping yang telah saya buat yang berjudul Kewarganegaraan Indonesia. Dalam bagian pertama ada konsep warga negara dan kewarganegaraan, dan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama warga negara, yang kedua kewarganegaraan, yang ketiga penduduk. Nah, yang pertama warga negara. Tahu gak sih tentang unsur-unsur terbentuknya negara sebagai organisasi? Pastinya tahu kan? Nah, unsur-unsur negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah. Nah, salah satu unsur negara ini adalah rakyat, dan rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Dan dalam pengertiannya negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Kata warga artinya anggota. Jadi, warga negara berarti anggota dari komunitas yang bernama negara. Selanjutnya yang kedua, kewarganegaraan. Jika warga negara merujuk pada orang yang menjadi anggota suatu negara, maka kewarganegaraan bermakna keanggotaan. Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik dalam suatu negara. Yang ketiga, penduduk. Apa sih yang dimaksud penduduk ini? Penduduk dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan resident. Penduduk umumnya diartikan sebagai orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Dan orang yang berada di suatu wilayah negara atau penghuni negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Sedangkan penduduk dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara. Nah, dalam bagian kedua ini ada pentingnya kewarganegaraan. Mengapa sih kita harus penting dalam kewarganegaraan ini? Kita harus menumbuhkan kesadaran bernegara. Kewarganegaraan ini membantu kita untuk memahami identitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dengan mengenai sejarah, nilai-nilai Pancasila, dan simbol negara kita sendiri. Kita menjadi lebih sadar simbol pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan negara. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, kita termotivasi untuk berkontribusi positif seperti mematuhi hukum, menjaga lingkungan, dan berpartisipasi dalam membangun bangsa. Lebih jelasnya, kewarganegaraan ini membantu kita untuk menjadi individu yang sadar, peduli, dan aktif dalam membangun masyarakat serta negara. Ada landasan teori yang mengemukakan yang ada di atas ini. Ilmu civic itu atau civic education ini bertujuan untuk membentuk individu yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk aktif dan bertanggung jawab. Ilmu civic ini merupakan cabang dari ilmu politik yang berfokus pada hubungan antara warga negara dan negara. Bagaimana warga negara berpartisipasi dalam politik, memahami hukum, serta menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam konteks demokrasi. Yang keempat, permasalahan terkait kewarganegaraan. Contohnya ketidaksesuaian data penduduk. Semisalnya bantuan sosial tidak tepat sasaran, karena data kependudukan yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan sosial diberikan kepada pihak yang tidak berhak, atau tidak sampai kepada pihak yang membutuhkan. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran bagi warga dan partisipasi aktif warga dalam urusan kependudukan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan pelayanan publik berjalan secara efektif. Nah, yang terakhir, peran negara. Pastinya negara menjamin perlindungan hukum atas status penduduk. Berarti negara sangat bertanggung jawab memastikan setiap warga memiliki identitas hukum yang sah, seperti akta kelahiran, KTP, nomor induk kependudukan, dan identitas yang penting-penting lainnya. Dan identitas ini sangat penting untuk menjamin hak-hak warga negara, seperti
untuk akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Negara juga harus berperan menyediakan pelayanan publik berbasis data kependudukan pemerintah, menggunakan data kependudukan yang akurat untuk menyelenggarakan layanan publik secara efektif. Semisalnya penyaluran bantuan sosial, perencanaan pembangunan, dan pelayanan administrasi lainnya. Dalam peran-peran tersebut, negara berupaya memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya secara adil dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan efektif. Sekian dari saya, terima kasih, maaf atas kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.